بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الأول الآخر الذي خلق الأوائل والأواخر وهو الباطن الظاهر. أرسل إلينا نبيه سيدنا ونبينا ومولانا محمدا قيده بالمعجزات الباهرات والتأييدات الفاخرات واجعله في أعلى المقام الفاخر وهو الحبيب العظم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين البواطن والظواهر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة تامة متصلة إلى اليوم الآخر. أما بعد, para hadirin, para hadirat, Bapak Ibu sekalian, para jamaah Majlis Ahad Kliwon di pesantren Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, khususnya diberikan kepada kita pada hari ini kesempatan untuk hadir di majlis yang mulia ini di akhir-akhir tahun Hijriah pada tahun ini. Karena kita menyangka tadi malam sudah hari terakhir, kita udah baca doa akhir tahun, awal tahun. Tapi kelihatannya ru'yah dari Nahdlatul Ulama belum kelihatan, jadi akhir tahun, awal tahun dibalik ini meneh engko bengi. Nah, ya malah hampir untuk ganjaran ping loro. Ya siap napa siap? Nah, wis kadung kok. Di dalam ibadah tidak ada istilah wis kadung. Ya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah, nggih? Hijrah nggih? Hijrah napa? Pindah. Kanjeng Nabi waktu hijrah ke Madinah itu, Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah untuk sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Madepe teng Masjid Aqsa Palestina. Nah, orang itu kalau sholat di Madinah menghadap ke Masjidil Aqsa, berarti dia membelakangi Ka'bah. Ya. Madinah itu posisinya di tengah-tengah. Nek madhep teng Aqsa membelakangi Mekah. Kalau madhep ke Mekah membelakangi Aqsa. Waktu di Mekah Nabi sholat menghadap Ka'bah. Nalika Kanjeng Nabi teng Mekah sholatnya menghadap ke Ka'bah. Ya, paham? Waktu di Mekah sholatnya menghadap Ka'bah. Waktu hijrah ke Madinah, Allah perintah kepada Nabi agar menghadap ke Masjidil Aqsa. Perintah, namanya Nabi diperintah Allah ya manut. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya enggak tanya kenapa. Enggak ada tanya-tanya. Tanya itu kan ganggu wong sing mamang-mamang niku. Orang tuh udah yakin sama guru, sama kiai, perintah apa aja manut sudah. Enggak pakai tanya kenapa. Diperintah oleh Allah, Muhammad sampeyan salat menghadap ke Masjidil Aqsa. Sami'na wa ata'na ya Rabb. Maka Rasulullah salat di Madinah pertama kali hijrah menghadap ke Masjidil Aqsa, membelakangi Ka'bah.
Itu terjadi selama 16 bulan. Di rong tahun patang sasi. Setahun patang sasi. 16 bulan Rasulullah sholat menghadap ke Aqsa. 16 ojo nganti salah lho, ngaji ngantukan itu kok 16 kurang 16 tahun. Jadi wong sesat iki kok. Itu 16 bulan setahun patang sasi Kanjeng Nabi niku salate madhep ke Masjidil Aqsa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menyimpan kecintaannya kepada Ka'bah. Manut, diperintah oleh Allah manut, dengan sepenuh-penuhnya manut. Disuruh menghadap ke Masjidil Aqsa, taat tanpa ada protes atau tanya-tanya, enggak. Tapi Rasulullah sangat cinta kepada Ka'bah. Dan kecintaan kepada Ka'bah ini tidak bisa disimpan, Allah tahu. Sampai akhirnya setelah 16 bulan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat namanya ayat tahwilul qiblah. Walillahil sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Terus wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai wa in kanat lakibiratan illa 'ala alladhina hadallahu illa alladhina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah turunkan ayat-ayat kepada Kanjeng Nabi. Hai Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Aku tahu hatimu bergejolak, selalu kepingin ke Ka'bah, selalu rindu Ka'bah, selalu rindu ke Mekah. Aku tahu, kata Allah. Tapi kamu manut untuk menghadap ke Masjidil Aqsa selama ini sebagai ujian keimanan bagi para sahabatmu dan juga umatmu. Sekarang saatnya engkau memindah Ka'bah menjadi menghadap ke arah Ka'bah, memindah kiblat menghadap ke arah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah salatmu, ibadahmu mengarah ke Masjidil Al-Haram, yakni Ka'bah Al-Musyarrafah. Inilah salah satu kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak orang belum tahu. Jadi Nabi waktu di Madinah itu masuk Madinah, di Madinah itu banyak orang-orang Nasrani dan Yahudi, dan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Mereka orang-orang yang membaca Taurat, mereka orang membaca Injil, bukan orang-orang Yahudi yang awam. Jadi Yahudi itu ya ono sing goblok-goblok barang ya ono. Ya to sing duwesit ya ono. Ya to. Jadi Yahudi ada juga yang berpendidikan, yang ahli ilmu, ulamanya juga ada. Nah, segolongan Yahudi Nasrani yang mereka datang ke Madinah itu sebetulnya awalnya niatnya baik. Mereka itu hijrah dari Syria kuno. Sebelum lahirnya Nabi kira-kira 50 tahun. Mereka membaca dari kitab Taurat.
bahwa sudah dekat munculnya Nabi ini. Karena mereka yajidunahu maktuban fit Taurat. Mereka itu baca kitab Taurat, di kitab Taurat ada keterangan nanti akan ada muncul Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan muncul di Madinah, ya, akan hijrah ke Madinah. Dari yang mereka baca dalam kitab-kitab Taurat itu, mereka kepingin ketemu Nabi itu. Jadi awalnya mereka datang ke Madinah niatnya baik, pengen iman, pengen cari kebenaran, pengen ketemu dengan Nabi yang dijanjikan ini. Niatnya apik awalnya, tujuannya apik. Setelah mereka di Madinah sekian tahun, dan mereka banyak orang berdatangan ke Madinah itu zaman dulu, ya. Dan mereka punya pengaruh karena punya uang, punya bisnis, dan mereka cerdas-cerdas, ya. Asal tahu saja orang Yahudi itu diberi oleh Allah IQ yang sangat tinggi, ya. Mereka orang-orang cerdas-cerdas Yahudi itu. Tapi subhanallah, Allah berkehendak bahwa surga tidak bisa diraih hanya dengan kecerdasan. Surga diraih harus dengan cahaya hidayah. Mereka dapat kecerdasan tapi tidak mendapatkan cahaya hidayah. Ketika Kanjeng Nabi masuk kota Madinah, mereka sudah mulai tidak suka kepada Nabi yang mereka tadinya elu-elukan juga, karena Kanjeng Nabi SAW ternyata bukan dari golongan mereka, bukan dari keturunan Yahudi, bukan dari keturunan Nasrani, tapi dari keturunan Arab. Ini sudah menjadi batu penghalang besar bagi mereka untuk beriman. Padahal mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang indah. Mereka tahu bahwa apa yang ditulis pada Taurat dan Injil itu benar-benar ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya itu menjadi mentah, semua itu menjadi tidak berguna dan seakan-akan tidak bermanfaat hanya karena satu penyakit namanya iri. Iri. Ya, mereka iri. Kenapa Nabi terakhir yang mulia ini, yang disifatkan di kitab Nasrani dan kitab-kitab Yahudi, kenapa kok dari bangsa Arab bukan bangsa Yahudi? Nah, iri dia. Karena mereka iri, akhirnya mereka tidak mau beriman. Ya. Tidak semua, ada Yahudi yang masuk Islam, ada. Seperti ya, Al-Yahud yang masuk Islam, namanya semua seorang Yahudi masuk Islam di Madinah, ya, yang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dedengkotnya Yahudi dia, tokohnya orang Yahudi dia di Madinah, dan dia orang yang dianggap paling alim, paling soleh dari bangsa Yahudi. Dia ketika Nabi masuk kota Madinah, Allahumma shalli ala Muhammad, hijrah ke Madinah, Rasulullah masih banyak tamu nih, hari-hari pertama, minggu pertama, ya, bulan pertama masih banyak tamu. Dia masih lihat aja nih, Abdullah bin Salam ngeliatin aja nih, kapan sepinya ini. Setelah agak reda tamu Nabi sudah mulai agak menurun, ya. Selama 6 bulan Rasulullah penuh tamu. 6 bulan Rasulullah penuh tamu.
Ya, tiap hari tamu-tamu penghuni Madinah semua cinta Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Setelah agak mereda, Abdullah bin Salam ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dari jauh melihat daripada gerak-gerik Rasulullah, cara akhlaknya, cara menemui orang, tidak membedakan siapapun, kaya, non kaya, itu orang bangsawan, enggak bangsawan, Nabi memuliakan semua orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah hidup seperti apa adanya, tanpa pengawal, tanpa ada protokoler. Diperhatikan oleh dia, dia sering datang, melihat. Sampai akhirnya dia punya waktu untuk ketemu dengan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian dia berdiskusi dengan Nabi tentang Taurat, tentang kitab-kitab kuno mereka. Dan akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat hidayah, dipilih oleh Allah karena cerdas dan juga dapat hidayah. Setelah masuk Islam, Rasulullah berpesan kepada Abdullah bin Salam. Lihat pesannya Nabi kepada Abdullah bin Salam, indah banget. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abdullah bin Salam, afsus salam, at'imut ta'am, wa qumu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Ya. Ini hadis yang akhirannya pakai mim semua ini. Ya. Qala an-nabiyyu li Abdullah bin Salam, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Ya. Santri, ustad harus hafal. Nega apa juga ngaku ustad. Ngisini-ngisini. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Salam setelah dia masuk Islam, wahai Rasulullah, aku minta nasihat. Kata Rasulullah, di antara nasihat Rasulullah yang dinukil oleh Abdullah bin Salam, Rasulullah bersabda, sebarkan salam, afsu assalam, sebarkan salam. Ya, ini ketemu orang, assalamualaikum, ketemu saudara, assalamualaikum, masuk rumah, assalamualaikum, masuk kamar, assalamualaikum. Jangan kita ketemu orang, la salam wa la kalam, salam aja enggak. Tadi ki ono sing model salame nganggo anu pin sing kono tet. Apakah itu salam? Enggak salam. Dapat pahala? Enggak dapat pahala. Ya, jadi harus dengan kalimat salam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Itu namanya pahala. Ya, suami masuk rumah, pulang dari kantor, salam, assalamualaikum. Istri dari pasar pergi mungkin 5 menit, 10 menit atau 1 jam, masuk rumah, assalamualaikum. Jadi kalau sudah keluar dari kamar atau rumah, kira-kira lebih dari ukuran kebiasaannya, maka masuk disunahkan salam. Ya, biasanya kita ini mondar-mandir di dalam rumah itu ya, antara kamar ruangan itu katakanlah 10 menit 10 menit. Kalau kita udah lebih keluar dari rumah, kita keluar dari rumah sudah lebih dari setengah jam, masuk salam. Ya, bapak-bapak ke masjid sholat jamaah nih, ke masjid sholat jamaah maghrib, terus di masjid sampai isya, zikir, wirid, Jadi kan bar maghrib teng masjid apa teng warung kopi? Bar maghrib itu enak-enak masjid mawon, pun ngentosi ngisa, Ustaz, paling enak.
Eta bar maghrib jenengan pinara teng masjid yang jikuk Quran ngaji, ya nyekel tasbih ngeten iki kita, ping 1000 sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, wes paling enak. Eta lari dari kebisingan dunia, ya, hati kita tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati suasana maghrib isya itu. Ya. Nanti setelah itu isya kita sholat jamaah, pulang. Waktu pulang jangan lupa assalamualaikum, masuk rumah, masuk kamar. Ya, kadang-kadang tiang niku masuk kamar, masuk rumah nggak pakai salam. Ya toh. Lunga ora ana kabar, mlebu ora ana suara iki koyo angin wae. Ya toh. Salam, karena salam itu doa. Salam itu doa. Assalamualaikum. Semoga selamat untuk jenengan. Dijawab waalaikumsalam. Jenengan moga-moga selamat juga. Amin Allahumma. Kan enak. Kesannya kalau udah ketemu assalam kan enak kan? Ternyata assalamualaikum didoakan selamat. Kepanggih sederek teng pundi mawon assalamualaikum. Eta kiai mau ceramah assalamualaikum. Eta kalau mau salam sering. Yakin? Sing kono lali kata nengguri kae mau. Ngantuk ya. Eta bon, nggih kula pun salam mau. Jadi salam, sebarkan salam. Santri ketemu santri, jangan nggak salam. Ini masuk keluar masuk nggak ada kabar langsung, kayak angin lesus ente. Ya, salam ketemu temannya, assalamualaikum. Ya, kadang-kadang orang itu salaman tok gak ngucap salam, yono. Wih, salaman sih salaman. Salaman. Ini orang ngucap assalamualaikum, niki nggih kurang. Sebab sing luwih afdol niku ngucap ucapan salame. Nek salamane nganggo tangan kuwi sunah ning nomor loro. Nomor kali niku. Nggih. Ingkang langkung penting napa nih? Ucapan salame. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo salaman. Berarti untuk ganjaran loro. Ganjaran saka ucapan salam dan pahala dari bersalaman. Dua pahala. Bersalaman itu pahala. Kanjeng Nabi Allahumma shalli ala Muhammad bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa hattat anhuma dhunubuhuma hatta yatafarraqa," au kama qala. Ora ana wong Islam loro kepethuk kepanggih, tidak ada dua orang muslim, ya, laki-laki dengan laki-laki, muhrim, ya, perempuan dengan perempuan, ya, atau laki perempuan yang muhrim, tidak ada dua muslim bertemu lalu bersalaman, ya, kecuali Allah merontokkan dosa-dosanya. Masya Allah, ngerontoknya dosa enak aman kan salaman itu loh. Indahnya Islam itu loh. Lomone Allah gitu pakai. Karena salaman tok itu. Gitu. Kita salaman itu kata Nabi ngerontoknya dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau salaman gini, nek suwe itu tambah rontok ini. Gitu. Masya Allah. Gitu. Tambah rontok. Terus nanti setelah selesai salaman gini dilepas, apakah dosanya sudah nggak rontok? Tetap rontok sampai nanti pisah. Hatta yatafarraqa. Ketika habis salaman terus duduk bareng, wah rontok terus dosa nih. Wah, sampai pisahan. Hatta yatafarraqa. Namun pisahan, rontok itu dosa mandek sih. Ya, ini kemuliaan. Maka salaman tuh kalau karena Allah, ya, salaman kalau ikhlas dengan cinta dan sayang, mengamalan sunnah niatnya, ini pahalanya besar, menghapus dosa-dosa, merontokkan dosa-dosa, Pak. Ya, cuman kadang-kadang orang salaman itu dianggapnya kayak budaya saja. Dia tidak
tahu kemuliaannya. Itu kadang-kadang salaman yo ora pati niat to. Itu salaman pati yo ana wong gitu. Itu kadang-kadang ana maksud liya ya ana. Itu. Jadi kalau salamannya itu mengamalkan sunnah ya dan dia niatnya lillah, maka salaman dua orang muslim bertemu itu menjadi sebab rontoknya dosa. Rontoknya dosa. Nanti itu dosa rontok terus selama mereka duduk bertemu atau berdiri bertemu sampai mereka berpisah, baru rontoknya dosa itu baru selesai. Mulane nggih niki kula jelaske sisan nggih. Jadi kalau ketemu saudara muslim, sebarkan salam dengan ucapan dan juga salaman diusahakan. Kalau bisa, nek ora iso salaman minimal apa? Ucapan salam dari jauh. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, ketemu sama saudaranya, bunda, assalamualaikum bunda, waalaikumsalam bunda, ibu sama ibu ketemu, salaman. Ya. Ucapkan salam itu yang paling penting, karena ucapan salam doa. Yang kedua, ucapan salam itu Bapak Ibu adalah sebuah ikrar. Aku bersalam kepadamu dalam makna engkau akan selamat dari segala hal yang buruk dariku. Itu namanya salam. Makanya kalau kita udah ngucapin salam kepada orang itu, janganlah kita itu berbuat kezaliman kepadanya. Karena salam kita itu adalah komitmen agar kita tidak berbuat yang merugikan dia. Ya, kalau kita tahu nilainya salam nih, assalamualaikum ya akhi, ya, kedamaian dariku untukmu. Artinya aku tidak akan berbuat sesuatu yang membuat kamu kecewa atau membuat kamu rugi. Maka saudara tadi, masya Allah, anceles, waalaikumsalam. Aku juga enggak akan mau merugikan kamu atau mendolimimu. Terjadilah cinta karena Allah. Ini, itu makna salam. Ya, maknanya semoga keselamatan untukmu. Itu dari segi doa. Tapi dari segi komitmen, assalamualaikum, aku tidak akan membawa untukmu kecuali keselamatan. Itu namanya komitmen salam. Ya penting ini kita diartek ini bab-bab ngeten iki ben wong ngaji niku untuk ngerti, untuk paham. Gitu. Terus jenengan kalau salam sama Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu. Ya napa niku salam kalian Nabi. Apa jangan doakan Nabi? Nabi gak butuh sampai doakan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kayak kita berdiri. Ya Nabi salam alaika. Apa kita bermaksud semoga engkau mendapatkan keselamatan untukmu, Allah memberikan keselamatan kepadamu ya Rasulullah. Nguyai segoro. Nguyai segoro wis asin mau kayak uyah guyu malaikat tuh kayak. Ya, harus tahu makna salam kepada Nabi. Apa makna salam kepada Nabi? Terus kita ulang-ulang, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Ada yang mungkin 50 kali, ada amaliyah itu 100 kali. Itu semua ada maknanya. Salam kepada Rasulullah itu di dalam dimensi maknanya, ya Rasulullah, aku mengikrankan diriku sebagai pengikutmu. Assalamualaikum ya Rasulullah, aku pengikutmu ya Rasulullah. Salam untukmu dan aku pengikutmu ya Rasulullah. Ada makna di situ. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam untukmu dan aku tetap setia kepadamu ya Rasulullah. Ada makna salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam untukmu ya Rasulullah dan aku siap apapun untukmu ya Rasulullah. Tergantung dari kekuatan cinta dan iman kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi kalau kita salam kepada Nabi, nyun sewu, jangan salah paham. Kita koyok-koyok ndongake Nabi. Oh, Nabi wis luwe-luwe ndongake. Ya. Itu adalah cara bagaimana memaknai salam kita kepada beliau. Sahibul Maqamil Mahmud sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Kalau kita mudah-mudahan suatu saat kita semua dimudahkan datang ke Madinah. Allahumma shalli ala Muhammad. Datang ke Muwajah Asy-Syarifah depan makam Nabi. Ya, kita bisa bersalam berulang-ulang dengan tangis rindu kita, dengan tangis cinta kita. Ya, itu maknanya luas. Ya, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya, keselamatan untukmu ya Rasulullah. Dan aku datang dengan cintaku kepadamu ini ya Rasul. Ya, aku siap untuk menjaga imanku kepadamu ya Rasul. Aku jauh-jauh ke sini untuk membuktikan cintaku kepadamu ya Rasul. Assalamualaikum, salam kepada Rasulullah, ya, bermakna bukan sekedar doa, tapi sekedar lebih pada itu adalah bermakna pembuktian iman, pembuktian kesetiaan, dan pengikraran bahwa kita siap untuk Nabi apapun. Allahumma shalli ala Muhammad. Hakadha. Ya, penting seseorang ya, membiasakan untuk afsus salam, sebarkan salam. Ya, tapi memang mendahului salam itu kalau kita dalam kondisi normal ya insya Allah bisa. Sing repot nih ketemu uang sing rada duwe masalah, utang ra tau bayar gitu. Memang salami be. Wah niku mulane ya. Wong niku nek seneng ndisiki salam nggih. Ketepang sinten mawon ndisiki salam. Atine resik saka sombong. Kanjeng Nabi dawuh sallallahu Muhammad al-badi bis salam bari'un minal kibri. Al-badi bis salam bari'un minal kibri. Orang yang mendahului salam, dia itu orang yang hatinya bersih dari sombong. Ya, biasanya orang rumoso gemedhe niku salam karo wong sing nang ngisor niku wegah. Ora ana kepentingane kok. Ya ta. Sampeyan pedho karo tukang becak anu, kira-kira piye? Mau salam ora ana apa-apane. Ya ta. Tapi kalau kita karena Allah, loh, dia walaupun tukang becak kan profesinya, dia mukmin, dia muslim. Ya, dia mulia dengan imannya, dengan Islamnya. Ya kita tetap salam, assalamualaikum Pak, salam. Ya. Bahkan Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, beliau memberikan salam kepada anak-anak kecil. Anak kecil itu Rasulullah mendahului salam. Assalamualaikum. Wah, mereka jawab waalaikumsalam. Begitu. Jadi ya, salam itu ya disebarkan. Bahkan di keluarga kita, mulai dari keluarga dulu lah, keluarga. Kita di rumah tangga ini banyak kadang-kadang masuk rumah tuh nggak pakai salam. Anak pulang dari kantor, sekolah atau dari kuliah masuk ke rumah orang tuanya atau balik ke rumahnya, gitu, udah di rumah berapa jam nggak salaman sama bapaknya, walau ucapan salam sama ayahnya, ini adalah ya, tidak sopan. Ya, hendaknya kalau masuk rumah pulang dari manapun seorang anak, ya dia nyari orang tuanya dulu, bapaknya atau ibunya, ya ucapin salam, assalamualaikum Mi, assalamualaikum Mah, assalamualaikum Abi, gitu. Assalamualaikum Bapak, salaman, ya cium tangannya, ya sehat Umi, ya Bapak. Habis itu kita baru masuk kamar, ya begitu akhlak supaya kita ini dimuliakan oleh Allah dengan akhlakul karimah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Itu pesannya Kanjeng Nabi kepada Abdullah bin Salam, Yahudi tadi yang masuk Islam. Afsus salam, at'imut ta'am, sering ngasih makan orang. Nabi itu merintah agar kita tuh sering ngasih makan orang, terutama orang yang kelaparan. Ya, terutama orang yang kelaparan. Atau yang sedang lapar.
Ada orang kelaparan, ada orang sedang lapar. Nah, sedang lapar ya saiki iki. Gitu. Iki sedang lapar gitu. Gitu. Orang kelaparan yang sedang lapar gitu. Gitu. Nah, itu sunnah. Itu karena kelaparan nggih wong-wong sing nyun sewu nggih wayahe dahar mboten saged dahar. Wonten. Wonten orang kampung-kampung mungkin di kampung-kampung kita di Semarang itu. Ya. Kalau niku nate untuk tamu wong Saudi, Pak. Wong niku kaget. Gitu, tiang Saudi niku asli ini wong Solo tapi monteng Saudi 40 tahun. Ditamoni kula teng mriki. Ustaz, zaman riyen iki kula sih. Nembe-nembe teng mriki. Kula kepengin nilai ana wong-wong sing gak iso mangan nang Semarang iki. Gitu, sedina mangan ping pisan tok. Loh, kok kaget? Gitu. Ono to, Pak? Wonten. Wah, kula penasaran, Pak. Kula diajak lagi ambane ketemu teng daerah pundi iki pedurungan niku gitu. Kampung-kampung lah, mboten apa alamat-alamat niku. Ada perkampungan yang begitu padat gitu. Gitu. Subhanallah, datang ke sana dan orang langsung kumpul. Gitu. Akhirnya dia, karena saya tuh heran, dia tanya sama mereka, pripun Pak, Bu, wah kita mriki alhamdulillah, nggih sak wontene alhamdulillah. Sampai didedes, jenengan niku nek masak pripun kangge keluargane? Nggih nek putra-putrane nggih diusahake mangan ping 2 ping 3. Nek wong tuane pun sepindah mawon mun cekap. Gitu, sak wontene. Betul-betul istilahnya rumahnya kecil, ya Allah. Ya kan? Nah, akhirnya beliau membagi di situ. Singkat cerita. Jadi kita sunnah memberikan makan kepada orang yang kelaparan atau yang sedang lapar. Oke? Seperti sekarang di aplikasi-aplikasi itu, ya, kalau emang itu terpercaya, jenengan nggak ada salahnya. Setiap hari ikut nimbrung, itu sedekah makan Palestina, ada itu keluar, ya 5.000, 10.000, semampu kita. Siapa tahu, gitu, sedekah yang tidak kita anggap itu kadang-kadang di akhirat menyelamatkan kita. Sedekah itu kelihatan kecil, ya, kelihatan kecil, ya. Ya nikmatullah ya. Kelihatan kecil. Tapi kadang-kadang di sisi Allah itu besar. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ya, niki. Maka sering kasih makan. Maka di Indonesia para kiai, para ulama itu ya membiasakan. Ya, pokoknya nek ono ngaji ya diusahake ana sedekahane. Gitu. Nek zaman riyen nggih, wong zaman kuno kan ora ana model-model tuku ya nggodhog telo, nggodhog jagung, nggodhog gedang. Saanane gitu, yang kuno nggih. Sakniki niku soalnya nggih mun zaman ngeten iki nggih napa-napa tumbas. Ya ta. Terus ya wong saka dereng biasa niku umumane ngaji ngeten iki lho. Ngaji ngeten iki lho, umumane terus dikai gedang godhog ya bingung. Iki janjane ana apa to iki? Apa ana apa iki gitu. Ya biasane umumnya jarang metune gedang godhog bingung. Ya tapi yang penting ana sing disedekahke. Sebab orang tuh kadang-kadang pas ngaji mungkin belum sarapan rodok ana ganjelane gedang, ana pisang godhog atau telo godhog, ya atau roti zaman sekarang bahasanya, snack-snack tertentu. Nah, jadi para bapak, para ibu, ini pesan-pesan Nabi Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, jenengan saya kasih cerita yang sangat indah tentang ini ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu beliau diperintah oleh Allah untuk mencari petilasan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu zaman Nabi Nuh kena banjir, hilang ya.
Ka'bah itu hilang, nggak ada wujudnya, sudah kena banjir, ketutup. Wong banjir di zaman Nabi Nuh itu seluruh bumi. Jangan dikata hanya kampungnya Nabi Nuh saja. Al-Mu'tamad, pendapat ahli tafsir mengatakan bahwasanya banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu menyeluruh ke seluruh bumi. Bukan hanya kampung Nabi Nuh. Ya. Ini tolong diperhatikan. Mati semua manusia, termasuk Ka'bah hilang. Nah, kemudian zaman Nabi Ibrahim itu dikasih tugas oleh Allah. Di antara tugas yang beliau terima, hai Ibrahim, carilah petilasan Ka'bah. Di mana itu? Nanti kamu bangun lagi. Nabi Ibrahim muter-muter kali Nabi Ismail golei. Wakilan itu 40 tahun. Ya di sekitar itu, di sekitar apa? Di mana mereka tinggal itu dicari. Di Bakkah itu pasir-pasir, cari sana, arba'in sana baru ketemu petilasan Ka'bah. Oh niki. Setelah itu Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah dan jangan merubah pondasinya. Bangun seperti pondasi itu, biarkan, tinggikan saja, teruskan saja, jangan diperubah lagi pondasinya. Qala ta'ala wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Maka kata-katanya yarfa'u, bukan bana. Dan ketika Ibrahim meninggikan, loh, yarfa' apa? Meninggikan kan? Karena ketika Ibrahim bersama Ismail meninggikan bangunan Ka'bah, artinya enggak membangun, meninggikan. Sudah ada pondasinya, tinggal kamu tinggikan saja. Oleh Nabi Ibrahim dibangun sampai selesai selama 40 tahun. Arba'in sana. Kok suwemen? Karena Nabi Ibrahim kepingin menggunakan harta yang paling halal. Yang paling halal. Supaya barokah. Jadi bukan cepet-cepetan. Yang penting barokah. Ya toh? Nabi Ibrahim. Lajeng mun rampung pembangunan, Nabi Ibrahim gembira, seneng. Dan Nabi Ibrahim dikirimi hadiah oleh Allah 2 batu. Yaitu batu untuk ance-ance, namanya sekarang Makom Ibrahim. Satu lagi batu dari surga namanya Hajar Aswad. Hadiah dari Allah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking senangnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah tadi dengan baik, sempurna, beliau sholat 1000 rakaat setiap sudut. Menghadap ke sana 1000 rakaat, menghadap dari sana 1000 rakaat, menghadap dari sana 1000 rakaat, menghadap dari sana 1000 rakaat. Patang ewu rakaat. Syukurane ini gue, patang ewu rakaat. Setelah beliau berdoa, Allah SWT berkata, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, semua yang kamu amalkan itu hebat, pahalanya besar dan dahsyat. Tapi apakah engkau ingin aku beritahu, apakah engkau mau aku beritahu ada amalan yang bisa membandingi amalmu semua ini? Qala madza ya Rabb? Apa itu ya Rabb? Kita sudah entek-entekan ini ngamale ini kok jenengan nawari ono sing bandingin. Wa qala Allah taala li Nabi Ibrahim qabdah fi batni ja'i ta'dilu dzalika kullih. Hai Ibrahim, ketahuilah satu genggam makanan yang bisa mengenyangkan perut orang yang kelaparan lebih utama membandingi semua yang kamu amalkan tadi. Satu genggam makanan yang bisa menutup laparnya orang yang kelaparan membandingi semua amal yang kamu amalkan tadi. Nabi Ibrahim ngerti-ngerti niku toh, akhirnya pindah amal, beliau seneng ngasih makan orang. Makanya dikatakan Abu Dhifan, bapak tamu.
Beliau nggak pernah mau makan sendirian. Kalau dahar ngenteni ono wong. Itu golek nang dalan. Pak, rene Pak. Napa Nabi? Maaf kali kula. Mboten nate dahar kiamban Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Nabi Ibrahim mboten nate dahar apa? Kiamban. Nah awake dhewe iki piye? Paling seneng mangan dhewe to. Gitu. Akeh wong akeh wah iki repot iki kok. Nabi Ibrahim senang tamu, senang ngasih makan orang karena tahu pahalanya itu bisa membandingi sholat ribuan rakaat alaihissalam. Ya, maka Bapak Ibu ya, kita itu kalau ada kelebihan rezeki, ibu-ibu itu ya, saya sangat mohon maaf, jangan kita terlalu banyak menyimpan makanan di kulkas. Iki kulkas menjadi syekhul util wal medit gitu. Itu guru medit dan util ini kulkas ini. Tiap ada makanan simpan kulkas, makanan simpan kulkas. Allahu Akbar. Itu orang kuno itu, saya ingat ibu saya. Ibu saya itu subhanallah, tiap malam itu udah teriak-teriak manggil santri. Kang. Dulu kita belum punya santri putri. Jadi kalau malam jam 9 Mbak Putri ibu saya itu manggil santri. Kang. Jadi makanan yang sudah dalu itu, abah saya sudah dahar, anak-anak sudah dahar, kok masih ada sisa, enggak diinep ke, pokoknya disuruh kasih santri. Gitu. Karena dulu ya pertama kita nggak punya kulkas, gitu. Ya udah kebiasaannya wong desain itu kan ono sisa ya di paringi wong liya. Lah sakniki niki ketemu guru sing masyaallah kuwi kulkas kuwi mau. Ya to ono apa wae dilebokke nang kono. Ono kadang-kadang telung sasi nang kono ya ono. Gitu. Jadi kalau bisa ya ibu-ibu ayo mengobati gitu, penyakit pelitnya itu dengan cara kulkasnya dibersihkan aja itu. Ya, pokoknya yang ya kecuali bahan-bahan mentah ya yang mungkin dia itu bisa daging bisa lama untuk stok ya nggak apa-apa, tapi makanan-makanan yang sudah jadi ya jangan terlalu lama ya, ada orang munjung, ada orang ini suwemen ya boten apa niku boten sae ya. Maka kita sering kasih makan orang, apalagi zaman sekarang ini zaman banyak orang yang Masya Allah ya, orang mungkin tetangga kita nggak tahu ada orang yang mereka itu mungkin saking nggak punyanya nggak bisa makan tapi mau ngomong sama kita juga malu. Padahal Nabi Allah Muhammad bersabda, wallahi la yu'minu wallahi la yu'min, demi Allah nggak sempurna iman orang. Demi Allah nggak sempurna iman seseorang yang dia tidur kenyang tetangganya kelaparan. Ini Rasulullah, ini Allah Muhammad. Adakah sebuah pameo atau sebuah deklarasi tentang sosial yang lebih hebat daripada ini? Rasulullah itu sampai mengaitkan keimanan tentang bagaimana sikap sosial kita kepada tetangga. Ojo nganti awamu turu warek tonggomu kelaparan dan Anda tidak punya peduli. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu ya. Mulane nggih awake dhewe niki disunake mau. Nah, ini tahun baru Hijriah akhir tahun ya. Nah, ada hijrah. Nah, bagaimana kita hijrah? Hijrah itu pindah. Tadinya kita nggak perhatian sama tetangga, kita lebih perhatian. Itu termasuk hijrah juga. Ya, wah, aku anoyo ini yang mikir awak dhewe ya. Egoisme nih aku iki. Ya, mikir tetangga. Mungkin ada orang-orang yang nggak mampu kita pikirin. Ya, ada orang yang nggak bisa makan, kita bantuin, kita kirim. Ya. Begitu orang-orang menjadi orang-orang mulia di sisi Allah karena begitu. Ya, bersenang untuk bersedekah ya kepada fakir miskin dan memberikan makanan ya, memberikan makanan.
Begitu saudara-saudara, pesannya kan Nabi kepada Abdullah bin Salam tadi. Al-hadits ada. Ayo. Nah, ala makna hada. Oh, sebarkan salam, berikan makanan, atimu tu'am, wasilul arham, sambunglah silaturahim. Sambunglah silaturahim, diperintah oleh Nabi. Ya, ayo silaturahim. Silaturahim itu, silah itu adalah menyambung, rahim hubungan rahim ibu. Ya, jadi harus paham bahasanya. Silaturahim menyambung orang-orang yang ada rahim dengan kita, yakni yang ada hubungan silaturahim antara saudara seibu kita atau sebapak kita. Ya, dinisbatkan kepada ibu karena dia lebih lama di perutnya ibu. Padahal dia asal usulnya juga di sperma bapaknya juga. Maksudnya sambunglah kepada kerabat bapakmu dan ibumu. Paman-paman dari ibu, paman-paman dari bapak, bibi-bibi dari ibu, bibi-bibi dari bapak, sambung. Ini kerabat dekat nih. Ya. Kerabat itu ada 3, ada dekat, ada paling dekat, ada dekat, ada dekat. Apa tadi? Paling dekat, dekat, kerabat jauh. Nah, 3. Paling dekat naik turun, bapak anak. Itu rahim. Kita sama ibu, wah jelas rahim paling dekat. Kita sama anak, rahim paling dekat. Ya. Kita sama saudara, rahim paling dekat. Nyambung semua itu. Ada rahim yang dekat, bukan paling dekat, dekat. Yaitu paman-paman, saudaranya bapak, ibu, saudaranya saudara perempuan, bibi-bibi dari ibu, bibi-bibi dari bapak, paman-paman dari ibu, paman itu saudara dekat, rahim dekat itu. Ya, sampai dikatakan uang niku nek, nggih, umpamane kelangan bapak, paman niku kayak bapak, paman itu seperti ayah, paman itu seperti ayah, ya, karena dia kerabat dekat. Kemudian ada kerabat jauh. Nah, kerabat jauh itu termasuk kerabat dekat adalah anaknya paman. Anak paman kerabat dekat. Ya, anaknya Pak D, anaknya Pak Ale, ya, perempuan atau laki kerabat dekat. Ya, tapi nggak muhrim kalau yang perempuan. Ya, anaknya Pak D, anaknya Pak Budi. Niku kerabat dekat. Tapi tidak muhrim. Mulane nikah sama anak paman itu boleh, nggak dilarang. Salaman nggak boleh, nikah boleh, anak paman. Ya. Ada kerabat jauh seperti ya cucunya paman kerabat jauh, bukan anaknya, cucunya paman. Dan seterusnya, ya, sambung silaturahim. Ini ya diperintah oleh Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, silaturahim itu gimana maksudnya? Silaturahimnya adalah kalau kita ketemu jangan sampai kita tidak salaman. Ya, kalau ada hari-hari di mana itu hari pertemuan, lebaran, jangan sampai kita nggak datang. Ya, dan kita minim-minim kalau kita itu ada kemampuan kita bantu mereka kalau mereka membutuhkan, itu namanya silaturahim. Ya, orang yang banyak silaturahim insya Allah panjang umurnya, luas rezekinya sebagaimana yang dijanjikan Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa shallu bil laili wan nasu niyam. Pesan Nabi yang keempat, bangun malam. Ketika orang banyak tidur kau bangun sholat. Kata Nabi, kalau sudah ini semua kau lakukan, engkau akan masuk surga selamat, gak kena neraka. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, ini Abdullah bin Salam ini, ya, dia masuk Islam
Yahudi masuk Islam dia. Kenapa? Dapat hidayah, dapat cahaya hidayah. Nah, orang-orang Yahudi yang tadinya datang ke Madinah itu, mereka tadinya tuh kepengin beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka akhirnya nggak jadi beriman karena penyakit iri. Kenapa Nabi terakhir yang dijanjikan dalam kitab-kitab kami ini kok bukan dari bangsa kami, tapi dari bangsa Arab? Mereka iri, imtana'u, mereka nggak mau masuk Islam, malah musuhi Nabi, musuhi Nabi. Nah, salah satu season kehidupan Nabi di Madinah, setelah Nabi di Madinah itu menghadap ke Masjidil Aqsa, banyak orang-orang Nasrani heran, duh, ternyata Muhammad ini kok kiblatnya seperti kita, kata Yahudi itu. Wah, ya, kita masuk Islam yuk. Wah, jadi orang sebagian wong ini nalika Nabi teng Madinah kan diperintah oleh Allah untuk menghadap ke Masjidil Aqsa salatnya. Banyak sebagian Nasrani masuk Islam. Wah, cocok iki aku. Soalnya melu Aqsa iki, gitu, ya. Setelah 16 bulan Nabi menghadap Ka'bah, mereka kaget. Loh. Ya, kok ngene iki? Mereka meninggalkan Islam, enggak mau masuk Islam. Wah, nang ngene iki aku ora sida. Berarti orang-orang ini masuk Islam bukan karena Allah, karena nafsunya dia. Nek cocok karo nafsuku tak tompo, aku iman. Tapi nek gak cocok karo nafsuku, gak tak tompo, aku gak beriman. Itu namanya orang yang menuhankan nafsu. Ya. Ada orang begitu, kasih nasihat kiai, yang dia cocok, oh asik. Tapi yang dia pedes, oh gak mau dia. Wah, ini gak enak ya. Tak cocok aku gitu. Ya, dia gak mau. Ini dia bukan cari ilmu, dia cari nafsu dia. Dia membesarkan nafsunya, bukan membesarkan ilmu. Dicari yang cocok. Nek dijawab, iki pripun Pak Yai? Oh, ora kena haram. Nggih pun. Nang batin, wis gak cocok kiai aku. Itu golek kiai neh liyane. Pripun niki kiai hukume? Enggak boleh haram. Wah, gak cocok aku iki kiai. Golek sampai ketemu sing menghalalkan. Ya kuwi jenenge. Ya, ini kan 5 menit tak ceritani rada lucu niku. Zaman rene ana wong niku sowan tenggene Habib Ali Habsyi Kuitang, ulama besar paling hebat di Jakarta. Dia datang, ya, Habib, daging anjing itu gimana hukumnya? Gak boleh Pak Haji, daging anjing haram, walaupun sedikit, gak boleh sedikit. Walaupun ya nih kakinya aja nggak boleh, haram. Nah, dijawab sama Habib Ali, ya, di majelis banyak majelis banyak orang, haram, walaupun sedikit nggak boleh, ini nggak boleh, untuk pengobatan nggak boleh, haram. Berapa hari kemudian ini orang, ya, datang ke Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan ulama besar juga, cuman lebih muda daripada Habib Ali Habsyi. Dan Habib Salim bin Jindan ini orangnya agak kocak, beliau jadab. Ya, dia datang ke majelisnya Habib Salim, dia tanya lagi, Habib mau tanya, daging anjing apa hukumnya? Ya, Habib Salim udah tahu, dia tuh udah nanya sama Habib Ali di Kuitang. Gitu. Dia tanya sama Habib Salim. Habib Salim lihat dari mata batin beliau. Ji, buat ente, Pak, buat ente halal. Buat ente halal. Tapi majelis nggak begitu banyak, ada berapa orang, 5 orang, 6 orang. Halal, Habib, bener halal. Mana? Iya. Udah buat ente halal. Besok ya ada pengajian di Condet sana, datang lagi ya. Nanti ada saya, nanti ketemu lagi. Ya.
besok pengajian ternyata ada Habib Ali Kuitang, ada Habib Salim bin Jindan di situ. Gitu. Habib Ali Kuitang dikabari satu orang, gitu. Habib Ali, ini bakal viral gede ini zaman dulu ini. Belum ada viral-viral. Ini ada berita gede. Habib Salim bin Jindan menghalalkan daging anjing. Yang bener aja ente. Bener saya dengar dengan saya ada orang satu orang. Duh, kok bisa? Ya nggak tahu. Wah, nanti ada majelis kita ketemu beliau, kita tanya nanti, bener nggak dia tuh menghalalkan daging anjing tuh? Datang Habib Ali di majelis. Habib Salim belum datang, Habib Ali udah datang duluan. Pada jamaah datang. Orang yang tadi tanya tentang hukum anjing halal itu, dia kan dijanjiin datang pada hari itu, dia datang tadi di belakang sana. Udah Habib Salim datang, orang pada salaman. Terus Habib Salim duduk di sebelahnya Habib Ali. Ya. Udah selesai majelis semua, agak bubaran dikit gitu. Habib Ali manggil Habib Salim, Beb, antum bener menghalalkan daging anjing? Enggak Habib, masa ada aneh menghalalkan daging anjing? Anjing haram mutlak sudah, enggak ada ulama menghalalkan daging anjing itu, enggak ada. Ya, kok kata ini dia ngomong, antum kemarin bilang, lah ana menghalalkan anjing karena yang makan tuh anjing gitu. Dia bilang, astagfirullah, gimana maksudnya? Lah dia sudah tanya sama antum, antum jawab anjing haram. Tanya sama anak lagi, nanti nggak dapat dari anak, tanya sama yang lain dia mau cari penghalalan, dia nggak cari hukum tuh. Udah tahu anjing semua ulama mengharamkan, dia tanya sama aneh, nanti mau tanya sama, sebelum tanya sama anak bilang halal buat ente. Gitu. Orang di situ di pojok tuh, dengar nanti, biar dengar kasih tahu sini gitu. Panggil. Ya, kalau tanya sama ulama jangan cari penghalalan. Ya Pak ya. Habib Ali kan sudah bilang sama Bapak kalau ini haram. Ya haram, semua ulama ya haram. Gitu. Kemarin saya bilang anjing itu halal karena saya gedek sama ente itu gitu. Apa bahasa Betawi gedek gitu. Sebel bahasanya. Jadi tiang niku nek golek ilmu ampun nganti niate hawa nafsu, tapi mendengarkan kebenaran untuk diamalkan. Kalau kita bisa mengamalkan, alhamdulillah. Kalau belum, kita mohon dari Allah kekuatan untuk bisa mengamalkan. Amin Allahumma amin ya rabbal